pukul 6 pagi pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 di perairan Pulau Batam, Kepulauan Riau. Sebuah kapal nelayan milik warga setempat sedang menarik jaring di antara kabut tipis pagi hari. Jaring yang mereka angkat hari itu terasa lebih berat dari biasanya, membuat para awak menduga bahwa mereka mungkin mendapat tangkapan besar. Namun begitu jaring terangkat sepenuhnya, seluruh kru mendadak membeku. Yang tersangkut di dalamnya bukan ikan, melainkan satu mayat manusia. Terkejut dan panik, Kapten Rudi Hartono segera memotong tali untuk menjaga keutuhan lokasi temuan, lalu menghubungi polisi perairan dan udara Polairut. Tidak sampai 1 jam kemudian, aparat tiba di lokasi dan mulai memperluas pencarian di sekitar area tersebut. Namun semakin mereka menyisir lautan, rasa ngeri kian membelit. Banyak mayat lain ternyata ikut terombang-ambing tidak jauh dari sana. Satu persatu kantong plastik hitam diangkat dari permukaan air. Satu persatu wajah tak bernama ditarik menuju daratan. Laut yang biasanya menjadi sumber penghidupan pagi itu berubah menjadi hamparan duka di tengah samudra. Ketika matahari mulai naik, angka terakhir yang dicatat membuat semua orang merinding. 31 jenazah. Tidak ada tanda-tanda kapal tenggelam, tidak ada sinyal darurat, dan tidak seorang pun mengetahui mereka sebenarnya siapa. Peristiwa tersebut segera dilaporkan secara darurat ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menjadi awal dari sebuah penyelidikan besar lintas wilayah yang bertujuan mengungkap misteri di balik nasib tragis 31 jiwa itu. Sesaat setelah seluruh jenazah berhasil dievakuasi, Polairut langsung menutup seluruh area dan memindahkan para korban ke Pusat Forensik Rumah Sakit Bayangkara Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan. Setiap jenazah diberi nomor, dicatat lokasi ditemukannya, serta dicantumkan waktu pengangkatannya dari laut. Semua detail direkam dengan teliti karena dapat menjadi kunci untuk membuka hakikat sebenarnya dari peristiwa tersebut. Para dokter forensik bekerja tanpa henti sepanjang malam di dalam ruangan yang dingin, penuh aroma bahan kimia yang menusuk, dan dipenuhi suasana sunyi serta berat. Hanya dalam beberapa jam, hasil pemeriksaan awal membuat seluruh tim penyidik tertegun. Seluruh jenazah berada dalam kondisi membengkak, menunjukkan bahwa mereka telah meninggal setidaknya antara 3-5 hari sebelum ditemukan. Hal ini berarti mereka bukan korban dari kecelakaan kapal yang tiba-tiba. Jika kapal tenggelam, pasti ada jejak penyelamatan, benda-benda terapung, atau pian-pianlah. Namun di lokasi tidak ditemukan satupun tanda seperti itu. Saat pemeriksaan lebih mendalam dilakukan, para dokter menemukan sebuah kejanggalan. Di dalam pakaian beberapa korban terdapat kantong plastik kecil yang dijahit rapat berisi kartu identitas, KTP, tiket perjalanan, hingga foto keluarga. Semuanya berasal dari warga negara Indonesia. Penemuan itu membuat arah penyelidikan berubah sepenuhnya. Ini tidak lagi tampak seperti kecelakaan, melainkan kemungkinan terkait sebuah jaringan kejahatan lintas batas. Tetapi guncangan terbesar baru datang ketika laporan forensik lengkap diumumkan. Pada tubuh sebagian besar korban ditemukan luka tembak, terutama di bagian dada dan punggung. Beberapa juga memiliki tanda-tanda diikat sebelum meninggal. Berdasarkan sudut dan jarak tembakan, tim forensik menyimpulkan bahwa para korban telah dibunuh terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut. Laporan cepat yang dikirim ke atasan berisi satu kalimat pendek yang membuat siapapun merinding. Ini bukan kecelakaan, ini pembantaian. Seketika, kasus ini dinaikkan menjadi perkara kriminal dengan tingkat bahaya sangat tinggi. Apa yang semula tampak seperti insiden maritim, ternyata menyembunyikan tindakan kejahatan keji yang direncanakan dengan cermat. Para pakar forensik berpengalaman sepakat bahwa cara para pelaku membuang mayat ke laut menunjukkan bahwa mereka memahami betul arus laut dan pasang surut, menghitung agar jenazah hanyut jauh dan penemuan tertunda selama mungkin. Semua itu membuktikan bahwa ini bukan tindakan spontan,
melainkan rencana pembunuhan sistematis, meski media belum diizinkan memberitakan hal tersebut. Di kalangan aparat semua menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan dugaan pembantaian massal yang mungkin terkait perdagangan orang, kerja paksa ilegal, atau kelompok kriminal terorganisasi. Para penyidik duduk di depan papan catatan sambil menatap 31 foto jenazah yang telah diambil. Setiap wajah adalah sebuah pertanyaan tanpa jawaban. Siapa mereka? Mengapa semuanya warga Indonesia? Dan siapa yang tega melakukan kekejaman seperti itu? Jejak awal mulai muncul. Tetapi untuk mendapatkan jawaban, penyelidikan lintas wilayah harus segera dimulai. Setelah hasil forensik diumumkan, Kementerian Dalam Negeri segera mengadakan rapat darurat pada malam itu. Mayoritas korban membawa dokumen identitas Indonesia. Itu berarti kasus ini bukan lagi persoalan satu daerah semata, tetapi telah menjadi masalah serius berskala nasional. Brigjen Polisi Surya Cahyadi, pimpinan penyidikan utama, berkata dalam rapat, "Jika mereka berasal dari Indonesia, maka kita membutuhkan koordinasi segera. Ini jelas bukan tindakan yang berdiri sendiri." Keesokan paginya, tanggal 16 bulan Mei tahun 2024, permintaan kerjasama resmi dikirimkan ke Bareskrim Polri untuk membantu mengidentifikasi para korban serta menelusuri asal-usul jaringan yang membawa mereka hingga ke Batam. Kabar tersebut membuat Jakarta gempar. Tanpa menunda waktu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri langsung turun tangan. Sebuah satuan tugas khusus dibentuk dengan pimpinan Kombes Polisi Arief Pratama, seorang perwira yang telah menangani banyak kasus lintas wilayah. Dalam waktu kurang dari 12 jam, berbagai direktorat mulai dari siber, imigrasi, hingga kerjasama internasional dikerahkan. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi 31 korban serta mencari tahu alasan mereka berada di Batam. Untuk mempercepat proses, sebuah rapat darurat digelar di Pelabuhan Internasional Batam Center, lokasi yang menjadi titik keluar masuk utama pekerja migran. Dalam ruangan kecil yang dipenuhi ketegangan, aparat Indonesia dan tim dari wilayah lain duduk berhadapan, membentangkan berkas serta foto-foto lokasi temuan. Pada peta, wilayah tempat ditemukannya jenazah dilingkari merah, sementara panah-panah berwarna biru menunjukkan rute perpindahan dari berbagai provinsi menuju Batam, menggambarkan jalur migrasi gelap serta perdagangan orang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kedua pihak sepakat membentuk meja koordinasi gabungan, bertugas bertukar data saksi, hasil forensik, data bank, serta daftar warga hilang. Masing-masing mengerjakan bagian di wilayahnya. Tetapi setiap temuan langsung dibagikan melalui jalur komunikasi khusus dalam nota kerja sama. Kombes Arief Pratama menegaskan, "Kita tidak hanya menyelidiki pembunuhan, kita sedang menghadapi sistem perdagangan manusia bersenjata dan terorganisasi. Jika tidak bertindak bersama, akan ada banyak korban lain." Tim penyidik pun bekerja paralel. Sebagian menelusuri data masuk keluar Batam. Sebagian lagi mengunjungi berbagai provinsi untuk mencocokkan laporan keluarga hilang. Semua data diamankan, dienkripsi, dan dikirim melalui saluran khusus, hal yang jarang dilakukan, menandakan betapa serius kasus ini. Sementara publik belum mengetahui apapun, di dunia penyidikan semua memahami bahwa kerjasama ini bukan hanya demi 31 nyawa yang telah pergi, tetapi juga ujian atas kepercayaan dan kemampuan antar wilayah. Malam itu, di posko sementara di Batam Center, lampu tetap menyala hingga larut. Pada papan tulis tertulis kalimat yang digores tergesa 31 korban warga Indonesia. Penyebab belum jelas, motif belum diketahui, petunjuk awal sedang dicari. Tidak ada yang menyangka bahwa dari sinilah kebenaran pahit soal surga pekerjaan bergaji tinggi akan terkuak. Setelah rapat tersebut,
Satgas Indonesia langsung menjalankan tugas pertama mengenali 31 korban. Puluhan tim disebar ke berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, hingga Sulawesi Selatan. Tempat keluarga pernah melaporkan kehilangan kontak dengan kerabat yang bekerja di Batam. Setiap kali penyidik mengetuk pintu, satu keluarga lain kembali runtuh. Ketika polisi menunjukkan foto, banyak ibu hanya butuh satu lirikan sebelum pecah dalam tangis. Benar, itu anak saya. Ia belum 2 bulan bekerja di sana. Potongan-potongan kecil dari berbagai cerita perlahan menyatu menjadi gambaran besar yang memilukan. Semua korban merupakan anak muda berumur antara 18 sampai 30 tahun. Mereka meninggalkan kampung karena percaya pada janji pekerjaan ringan bergaji tinggi. Dijanjikan sebagai staf kantor, layanan pelanggan, atau penerjemah. Namun, surga pekerjaan itu ternyata hanyalah jebakan manis buatan para calo licik. Malam itu, di posko sementara di Batam Center, lampu tetap menyala hingga larut. Pada papan tulis tertulis kalimat yang digores tergesa 31 korban warga Indonesia. Penyebab belum jelas, motif belum diketahui, petunjuk awal sedang dicari. Tidak ada yang menyangka bahwa dari sinilah kebenaran pahit soal surga pekerjaan bergaji tinggi akan terkuak. Setelah rapat tersebut, Satgas Indonesia langsung menjalankan tugas pertama mengenali 31 korban. Mereka dipaksa bekerja di pusat operasi judi online dan penipuan investasi, diawasi ketat, ponsel dan identitas disita, dan hampir tidak pernah diizinkan keluar. Setiap hari mereka harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Jika tidak memenuhi target, mereka dipukul, denda, atau dikurung. Beberapa berhasil menghubungi keluarga hanya untuk berbisik. "Bu, saya tidak kuat lagi. Mereka menahan saya. Saya ingin pulang, tapi tidak bisa." Jeritan-jeritan itu awalnya terdengar seperti keluhan pribadi. Tetapi ketika semua disatukan, terbentuklah gambaran tentang jaringan besar eksploitasi warga Indonesia. Banyak keluarga mengaku bahwa sebelum kehilangan kontak, anak mereka diminta membayar uang tebusan, ada yang 40 juta, ada yang 50 juta rupiah, bahkan lebih untuk diperbolehkan pulang. Siapa yang tidak mampu atau mencoba melawan akan dijual ke kelompok lain, dipukuli lebih parah. Seorang ayah berkata dengan suara bergetar, "Anak saya bilang, kalau tidak kirim uang, mereka akan menghabisinya. Saya kira itu cuma ancaman. Ternyata tidak." Informasi itu akhirnya cocok dengan data yang ditemukan oleh tim di Batam. Semua korban pernah bekerja di kawasan pusat operasi game daring ilegal yang dikenal sebagai surga kerja bagi orang asing. Tetapi di balik kilauan gedung yang menyala sepanjang malam, tersembunyi neraka, kekerasan, dan eksploitasi. Ketika seluruh berkas terkumpul, Kombes Polisi Arief Pratama hanya terdiam menatap daftar 31 nama itu. Semua itu adalah anak-anak muda Indonesia yang pernah percaya bahwa mereka sedang melangkah menuju kesempatan untuk mengubah nasib. "Mereka tidak mati karena laut," ujar Kombes Polisi Arief Pratama pelan. "Mereka mati karena kerakusan dan kebengisan manusia." Jeritan minta tolong dari mereka kini hanya tersisa sebagai rekaman suara di telepon dan bayang-bayang di ingatan keluarga. Namun bagi Satgas penyidik, semua jeritan itu menjadi panggilan yang terus-menerus mendesak mereka untuk mengungkap kebenaran, agar tidak ada lagi orang yang tertipu oleh surga pekerjaan yang ternyata hanya membawa maut itu. Ketika identitas 31 korban akhirnya dipastikan, Satgas mulai mengalihkan fokus ke satu pertanyaan terpenting. Siapa yang telah membawa mereka sampai ke Batam? Serangkaian pemeriksaan, wawancara dengan keluarga, dan pencocokan data mengarah pada satu pola yang mencolok. Hampir semua korban direkrut oleh sekelompok calo yang sudah lama berkeliaran di jalur tidak resmi sekitar perairan Batam hingga Johor.
nama orang yang menerima berkas, mengumpulkan uang untuk pengurusan dokumen, berulang kali muncul dalam berbagai keterangan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan janggut dan kumis tebal, dikenal dengan panggilan Hendra Brewok Santoso. Awalnya tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Yang mereka ingat hanya cara bicaranya yang pelan, halus, tampak paham hukum, dan selalu meyakinkan. Ia mengaku punya hubungan dengan berbagai perusahaan di luar negeri. Bahkan memamerkan foto-foto di depan gedung-gedung mewah untuk menumbuhkan kepercayaan. Bagi banyak orang, Hendra Brewok tampak seperti jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Tetapi bagi polisi, namanya segera menjadi petunjuk emas. Dari data pengawasan wilayah, para intel menemukan bahwa dalam 3 bulan terakhir setidaknya lebih dari 60 warga Indonesia telah diberangkatkan melalui rute yang sama. Semuanya mengaku pergi secara mandiri untuk bekerja atau berlibur. Tetapi jejak perjalanan mereka cocok dengan pola pergerakan yang dikendalikan kelompok di bawah Hendra Brewok. Hal ini membuat kecurigaan semakin kuat. Ia bukan sekadar perantara tenaga kerja biasa, melainkan otak di balik jaringan perdagangan manusia yang sangat rapi. Masalahnya, Hendra Brewok tidak pernah muncul langsung di titik transaksi manapun. Semua urusan pengumpulan uang dan pengiriman orang dikerjakan oleh anak buah atau melalui transfer ke rekening bank yang menggunakan nama orang lain. Bahkan nomor telepon yang ia gunakan selalu berganti, memakai kartu prabayar dan aplikasi pesan terenkripsi dari luar negeri. Para intel menggambarkannya seperti bayangan di perbatasan. Semua orang mengenal namanya, tetapi hampir tak ada yang pernah melihatnya jelas. Dari pihak yang memantau kawasan tertutup tempat korban dipaksa bekerja, penyidik juga menerima laporan serupa. Di sana ada sekelompok pengawas berbahasa Indonesia yang bekerja di bawah komando seorang pria bernama Hendra. Para saksi menyebut ia bertubuh tinggi, berkulit sawo matang, dan memiliki bekas luka di pergelangan tangan. Cocok dengan berkas lama yang pernah dicatat pihak kepolisian. Menyadari hal itu, Kombes Polisi Arief Pratama segera mengumpulkan rapat darurat. Di papan, terpampang foto buram hasil rekaman kamera di Pelabuhan Internasional Batam Center beberapa bulan sebelumnya. Seorang pria mengenakan topi, berjanggut kasar, melangkah tergesa menuju sebuah mobil minibus berplat luar daerah. Di bawah foto itu, sebuah catatan ditulis dengan spidol merah, diduga kuat Hendra Brewok Santoso. Lahir sekitar tahun 1974. Riwayat kasus pernah terlibat jaringan perjudian dan lari ke luar negeri sekitar tahun 2019. Berkas lama menunjukkan bahwa setelah melarikan diri, Hendra bukan saja lepas dari buruan hukum, tetapi justru membangun kembali kariernya dengan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang mengoperasikan perjudian dan penipuan daring. Ia paham cara kerja hukum, mengerti watak manusia, memiliki uang, dan tidak segan menggelontorkan dana untuk menyuap dari level penjaga hingga pengelola kawasan tertutup. Dengan jaringan seperti itu, ia dengan mudah mengubah para pekerja miskin menjadi pion dalam mesin penipuan lintas negara. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, sosok Hendra Brewok Santoso semakin jelas terbentuk seorang yang berpengalaman, cerdas, tetapi luar biasa kejam. Ia tidak hanya menipu orang, tetapi juga mengendalikan mereka lewat kekerasan. Siapapun yang mencoba kabur akan dipukuli, dijual ke kelompok lain, atau menghilang tanpa jejak. Sebuah laporan rahasia mencatat bahwa pria ini memiliki peran layaknya seorang bos besar, mengendalikan sedikitnya 3 kompleks kerja paksa yang berisi ratusan pekerja asal Indonesia yang ditahan secara ilegal. Namun upaya untuk menangkapnya tidak mudah. Ia terus berpindah-pindah antara Batam dan wilayah luar negeri lain, memakai identitas palsu, kendaraan sewaan tanpa dokumen lengkap, dan tempat tinggal yang sering berganti.
Setiap kali polisi mulai mendekati satu petunjuk, ia seolah sudah mengetahuinya lebih dulu dan menghilang beberapa jam sebelum penggerebekan. Seorang intel muda menulis dalam laporan, mengejar Hendra Brewok seperti memburu seekor rubah tua di dalam labirin. Kita tahu dia bersalah, tetapi belum menemukan cara menusuk pertahanannya. Penyelidikan pun memasuki fase yang paling menegangkan. Semua bukti yang dikumpulkan dari saksi, rekening bank, dan keterangan keluarga korban mengarah pada satu titik. Hendra Brewok Santoso adalah mata rantai pusat. Namun untuk menjatuhkan vonis, dibutuhkan satu bukti konkret. Satu kesalahan kecil yang dapat menjadi celah untuk membongkar seluruh jaringan. Itulah yang tengah dinantikan oleh Satgas. Satu jejak kecil dalam aliran uang. Itulah yang diharapkan bisa menuntun mereka mengikuti langkah sang dalang. Setelah berminggu-minggu, semua jalur penyelidikan langsung ke arah Hendra menemui jalan buntu. Kontak dengan saksi, nomor telepon, hingga pergerakan di perbatasan telah ia rapikan. Seakan-akan disapu bersih. Ia memakai nama orang lain untuk membuka rekening, menyewa kendaraan tanpa identitas, dan bertransaksi lewat aplikasi yang sulit dilacak. Tampaknya semua petunjuk perlahan menghilang di balik kabut. Sampai Kombes Ariev Pratama mengambil satu langkah nekat. Jika orangnya tidak bisa ditemukan, maka ikutilah uangnya. Aliran dana adalah satu-satunya hal yang tidak dapat benar-benar ia hapus. Seketika, ia memerintahkan kerjasama intensif dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengaudit seluruh transaksi yang berkaitan dengan para korban. Sekelompok analis keuangan dan pakar teknologi khusus didatangkan, membawa server dan peralatan pemrosesan data. Mereka mulai menelusuri kembali setiap biaya yang pernah dibayarkan para korban untuk pengurusan kerja di luar negeri. Satu demi satu baris data muncul di layar. Ratusan transaksi kecil mengalir dari berbagai provinsi, mulai dari 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah. Dengan keterangan biaya berkas, visa, dan tiket perjalanan. Sekilas semuanya tampak legal. Namun saat semua potongan data itu disusun berdampingan, muncul gambaran yang mengerikan. Meski berasal dari banyak orang, akhirnya seluruh uang itu bermuara pada rangkaian rekening bank yang dibuka atas nama-nama asing. Ada yang ternyata sudah meninggal. Ada yang bahkan tidak tercatat dalam basis data kependudukan. Tim siber memastikan bahwa ini adalah sistem rekening fiktif yang diciptakan hanya sebagai alat cuci uang. Saat dianalisis lebih dalam, para ahli menemukan pola yang sangat cermat. Setelah menerima uang dari para korban, rekening-rekening tersebut segera memindahkan dana ke 3 sampai 5 lapis rekening lain. Setiap lapis hanya menyimpan uang selama beberapa jam, lalu memecahkannya lagi dan mengirim ke tujuan berikutnya. Pada akhirnya, seluruh aliran dana terkonsentrasi pada sekelompok rekening di sekitar area yang dekat dengan jalur keluar masuk luar negeri, tempat di mana transaksi internasional sulit diawasi. Yang paling mencolok, salah satu rekening perantara tercatat beberapa kali melakukan penarikan tunai di sebuah mesin ATM di kawasan industri Kabil, Kota Batam. Tepat pada rentang waktu, ketika sejumlah korban mulai putus kontak dengan keluarga. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu kebingungan, meja Satgas akhirnya mempunyai satu petunjuk nyata yang bisa disentuh. Kombes Ariev menurunkan suara, menunjuk layar. Ini titik krusial. Kalau kita menemukan orang yang menarik uang ini, kita bisa membongkar jaringan di belakangnya. Segera setelah itu, para intel bergerak diam-diam menuju lokasi, bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan rekaman kamera. Cuplikan video dari mesin ATM menunjukkan seorang pria berjaket hitam, memakai topi, dan mengenakan masker, menarik uang 3 kali berturut-turut, dengan total lebih dari 150 juta rupiah. Meski gambar tidak begitu jelas,
Postur tubuh dan gerak tangannya menunjukkan bahwa ini bukan orang sembarangan, melainkan seseorang yang sudah terbiasa melakukan tugas semacam ini. Kemungkinan memiliki riwayat kejahatan. Tim siber melanjutkan analisis dari satu transaksi penarikan. Mereka menelusuri seluruh kelompok rekening yang saling terhubung. Jumlahnya lebih dari 30 rekening fiktif dengan perputaran uang mencapai miliar rupiah hanya dalam beberapa bulan. Inilah aliran uang gelap dari jaringan perdagangan manusia yang dikendalikan Hendra Bruwak. Seorang penyidik menjelaskan, ia tidak menyimpan uang itu begitu saja. Ia membiarkan uang berputar lewat puluhan rekening. Setiap rekening seolah milik orang yang berbeda, sehingga jejaknya kabur. Tetapi semakin rumit sebuah sistem, semakin besar pula kemungkinan meninggalkan jejak. Salah satu rekening perantara ternyata beberapa kali mentransfer dana ke rekening atas nama orang yang benar-benar ada Budi Wirawan. Berusia sekitar 34 tahun, tinggal di Batam. Pria ini punya riwayat perkara perjudian dan penyelundupan. Sesuatu yang membuat namanya langsung menarik perhatian. Berkat ketekunan tim, akhirnya mereka menemukan mata rantai hidup pertama dalam jaringan yang selama ini tampak seolah-olah tak tersentuh. Bila perhitungan mereka benar, cukup dengan menangkap pria penarik uang itu. Mereka akan menggenggam kunci untuk membuka seluruh jaringan. Kombes Arif mengangguk pelan. Suaranya tegas. Kita mulai bentangkan jaring, mungkin ini ikan kecil. Tapi ini ikan pertama. Perburuan lewat aliran dana yang sebelumnya terlihat kering dan abstrak kini berubah menjadi arah baru yang menjanjikan. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan meraba dalam gelap, secercah cahaya keadilan mulai tampak dari deretan angka di layar bank. Dari petunjuk aliran uang itu, Satgas menyimpulkan bahwa di antara puluhan rekening fiktif, ada satu rekening yang asli dan aktif atas nama Budi Wirawan. Berusia 34 tahun, warga Batam. Data menunjukkan ia sering menarik uang tunai di satu mesin ATM dekat kawasan industri Kabil, tepat di tepi jalur yang kerap digunakan untuk menyelundupkan barang dan manusia. Pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2024, Kombes Arif secara langsung memimpin tim khusus untuk bergerak ke Batam. Rencana ini dijaga kerahasiaannya. Tidak ada informasi yang boleh bocor sedikit pun. Tim dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berjaga mengintai di dekat ATM yang biasa digunakan Budi untuk menarik uang. Kelompok kedua memantau sekitar kawasan kos yang diduga tempat ia tinggal. Kelompok ketiga bertugas menutup akses jalan menuju jalur laut jika ia mencoba kabur ke luar negeri. Selama 2 hari penuh, para intel bersembunyi di bawah terik matahari kawasan industri. Mata mereka tak lepas dari layar pemantau dan pintu masuk ATM. Hingga pada pagi tanggal 25, sekitar pukul 9:10, seorang pria mengenakan jaket hitam dan topi melangkah turun dari motor tua. Berjalan ke arah mesin ATM. Setiap gerakannya cocok dengan rekaman kamera bank. Pria itu menarik uang 3 kali berturut-turut, memasukkan cepat ke dalam tas, lalu bersiap menyalakan mesin motor. Dalam hitungan detik, tim penyergap menyerbu. 2 petugas mengunci gerakannya dari belakang, 1 lagi menghadang dari depan. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, pria itu sudah dibekuk dan diborgol dengan aman. Seluruh proses berlangsung kurang dari 15 detik, singkat dan presisi. Ketika dibawa ke markas kepolisian setempat, identitasnya dipastikan sesuai dugaan Budi Wirawan. Dengan riwayat kasus perjudian dan penyelundupan, tanpa pekerjaan tetap, dari tubuh dan barang bawaannya, polisi menyita 2 kartu ATM, 1 ponsel yang hanya berisi aplikasi pesantren kripsi, serta uang tunai lebih dari 150 juta rupiah. Pada awalnya, Budi tampak tenang, mengaku hanya menjalankan jasa tarik tunai untuk orang lain. Ia mengaku bahwa ada seseorang yang mengirimkan kode transaksi lewat aplikasi pesan dan membayarnya Rp500.000 untuk setiap kali penarikan.
dan bahwa ia sama sekali tidak tahu uang itu milik siapa. Namun ketika waktu setiap penarikan dicocokkan dengan data transfer dari para korban, semua kebohongan itu langsung runtuh. Para penyidik mendesaknya, menuntut jawaban mengapa seluruh transaksi itu selalu bertepatan dengan momen ketika para korban yang kini ditemukan tewas itu terakhir kali mengirim uang. Siapa yang menyuruh kamu menarik uang dan mengalirkannya lagi, tanya mereka bergantian. Keringat mulai mengucur di pelipis Budi Wirawan. Ia terdiam lama, menunduk tanpa menjawab. Dengan teknik pemeriksaan yang terlatih, penyidik lalu menunjukkan foto hasil rekaman kamera pengawas di kawasan pelabuhan. Tempat ia pernah tertangkap berjalan bersama seorang pria parubaya berjanggut lebat. Tatapan Budi mendadak berubah panik. Setelah lebih dari 7 jam diinterogasi, ia akhirnya menundukkan kepala dan mengaku keterangannya seolah pisau yang mengoyak kabut tebal kasus ini. Saya hanya orang suruhan yang menarik uang untuk Pak Hendra Brewok. Uang itu milik orang-orang yang dibujuk bekerja di luar negeri. Mereka dipaksa membayar uang tebusan. Setelah saya tarik, uangnya saya serahkan di titik temu kepada orang suruhan Hendra. Budi lalu membeberkan secara rinci cara kerja jaringan tersebut. Pertama, ia menerima instruksi penarikan lewat aplikasi pesan yang terenkripsi. Kedua, setelah uang berhasil diambil, ia membawa uang tunai itu ke sebuah lokasi yang telah ditentukan, tidak jauh dari kawasan pelabuhan yang menjadi pintu keluar masuk jalur laut, tempat seorang utusan dari kelompok lain akan mengambilnya. Ketiga, untuk setiap penarikan yang berhasil, ia mendapat bayaran berdasarkan persentase tertentu dari jumlah uang. Dari keterangan itu, penyidik menyimpulkan bahwa Budi hanyalah mata rantai tingkat rendah, pengumpul dan penyalur uang tebusan dari para korban menuju tangan Hendra Brewok Santoso, sang pengendali. Di ruang pemeriksaan, ia juga mengaku bahwa sebelum ditangkap, Hendra sempat berpesan agar ia menarik uang beberapa kali lagi. Lalu menghapus seluruh riwayat pesan, Hendra mengatakan bahwa ia akan istirahat dulu karena situasi di lapangan sedang memanas. Detail kecil itu membuat seluruh Satgas segera menggelar rapat mendadak. Jika Hendra merasa tekanan penyidikan mulai mendekat, ia bisa sewaktu-waktu menghilang dan menghapus sisa jejak yang masih tertinggal. Namun untuk saat itu, keadaan masih berada dalam kendali berkat pengakuan penting dari Budi Wirawan. Dengan ikan pertama yang berhasil masuk jaring, peta perkara seketika berubah. Dari deretan data kering di layar komputer, kini aparat penegak hukum memiliki bukti hidup, saksi nyata, pengakuan langsung, dan tindakan kriminal yang jelas. Dari mata rantai kecil inilah, jaringan kejahatan raksasa milik Hendra Brewok mulai tampak satu persatu. Setelah penangkapan, Budi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih rinci. Pada awalnya ia berusaha bertahan, mengulang-ulang bahwa ia hanya menjalankan perintah dan tidak tahu apapun. Tetapi ketika penyidik menunjukkan bukti kuat transaksi yang persis sama waktunya dengan saat 31 korban diduga dibunuh, serta rekaman kamera ATM yang menangkap wajah, dan gerak-geriknya rona wajahnya berubah drastis. Hampir 12 jam mereka saling berhadapan dalam ruang interogasi. Sampai akhirnya Budi menyerah dan menceritakan segalanya. Kesaksiannya membuat ruangan itu mendadak sunyi. Kebenaran yang terkuak ternyata jauh lebih kejam dan menyakitkan dari yang dibayangkan siapapun. Budi mengungkap, orang yang mengendalikan seluruh jaringan adalah Hendra Brewok Santoso. Sekitar 50 tahun, mantan preman di jalur laut yang melarikan diri ke luar negeri sekitar tahun 2019. Setelah membangun hubungan dengan para pemilik pusat judi daring, Hendra mendirikan semacam kawasan kerja palsu di pinggiran kota Batam. Di dalamnya, ratusan warga Indonesia dipaksa bekerja untuk jaringan penipuan online, menurut pengakuan Budi. Sekitar 1 minggu sebelum tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, di kawasan itu terjadi sebuah peristiwa besar. Lebih dari 30 orang buruh paksa,
termasuk beberapa yang kemudian ditemukan sebagai mayat di laut, diam-diam merencanakan pelarian. Mereka sudah terlalu lelah dipukuli, diancam, dipaksa bekerja sampai 16 jam per hari tanpa gaji. Beberapa bahkan diminta membayar uang tebusan setara puluhan juta rupiah agar bisa pulang. Malam itu, memanfaatkan saat pergantian giliran penjaga, mereka merusak kunci, memanyat tembok, dan berenang menyeberangi kanal kecil di belakang kompleks. Mereka berniat mencapai jalan raya dan mencari bantuan. Tetapi rencana itu dipergoki oleh salah satu petugas keamanan dan segera dilaporkan ke atasan. Dalam hitungan jam, seluruh anak buah Hendra disiagakan, menyebar untuk memburu para pelarian di kawasan hutan pesisir. Menurut Budi, Hendra mengamuk ketika tahu ada kelompok yang kabur. Ia menganggap bila mereka berhasil keluar, seluruh jaringan akan terbongkar, sehingga ia memerintahkan agar semua yang tertangkap dihabisi di tempat sebagai peringatan. Perintah itu dilaksanakan dengan dingin dan cepat. Mereka yang tertangkap kembali diikat, diinterogasi, beberapa dipukuli hingga pingsan. Lalu, korban-korban itu dibawa dalam kelompok-kelompok kecil ke daerah laut yang sepi menggunakan kapal nelayan yang disewa khusus dengan dalih mengangkut barang pada malam hari. Budi menambahkan bahwa ia memang tidak menyaksikan langsung kejadian di atas kapal. Tetapi, orang-orang kepercayaan Hendra yang bercerita padanya, begitu sudah ke tengah laut, tidak boleh ada satupun yang kembali hidup. Begitu kata mereka. Setelah itu, perintah tembak pun dilaksanakan. Seluruh 31 orang ditembak di atas kapal sebelum dibuang ke laut. Beberapa pelaksana eksekusi bahkan mengaku bahwa ada yang masih bernafas pelan, tetapi tetap diikat bersama yang lain dan dilempar ke air agar tidak meninggalkan jejak. Senjata-senjata api yang dipakai adalah senjata ilegal yang masuk lewat jalur gelap, dan tak lama kemudian diperintahkan untuk dibuang jauh ke perairan lepas. Kesaksian itu membuat seluruh tim penyidik terpaku dalam diam. Tak seorang pun menyangka bahwa kasus yang sebelumnya dikira kecelakaan di laut ternyata adalah pembantaian massal yang disusun dengan perhitungan dingin seperti itu. Kombes Polisi Arief Pratama segera mendokumentasikan seluruh pengakuan, lalu meminta koordinasi dengan otoritas lain untuk menelusuri lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian. Namun Budi juga mengakui bahwa kawasan itu telah dibersihkan oleh Hendra. Semua dokumen dimusnahkan. Penjaga diganti, dan aktivitas dipindahkan. Hanya Hendra sendiri yang tahu persis titik kejadian. Artinya, Hendra Briwok masih bebas di luar. Sekaligus menjadi satu-satunya orang yang bisa mengonfirmasi seluruh rangkaian peristiwa ini secara langsung. Meski demikian, kesaksian Budi sudah cukup kuat untuk mengubah perkara ini dari sekadar dugaan menjadi kasus pembunuhan terencana berskala besar. Para penyidik menilai jelas bahwa ini bukan ledakan emosi sesaat, melainkan rencana sistematis untuk menghilangkan saksi. Fakta bahwa ia menyewa kapal secara khusus menunjukkan adanya persiapan matang, mustahil dikerjakan sendirian. Tujuan utamanya adalah memutus semua mata rantai yang bisa bersuara keluar. Berita acara pemeriksaan Budi ditandatangani dan disahkan malam itu juga. Setiap kalimat yang tercatat di sana terasa seperti torehan pisau di hati para petugas, sebab di balik angka 31 itu adalah 31 anak muda yang pernah menggenggam harapan untuk mengubah hidup, tetapi akhirnya dikubur di dasar laut yang dingin. Ketika laporan resmi selesai dibacakan, Kombes Arief hanya berkata pelan. Suaranya berat, mulai sekarang, kita bukan lagi mengejar pelaku perdagangan manusia saja, tapi memburu seorang pembunuh berdarah dingin. Pengakuan Budi menjadi titik balik terbesar dalam seluruh operasi. Saat itu, semua arah penyelidikan mengerucut pada satu nama, Hendra Briwok Santoso. Pria yang telah mengubah surga pekerjaan bergaji tinggi menjadi neraka kematian di tengah lautan. Kabar tentang identitas sang pengendali menyulut semangat seluruh anggota Satgas. Berhari-hari, para petugas hampir tidak tidur,
Mereka tahu, bila terlambat satu langkah saja, sang bos bisa menghilang, dan keadilan akan terkubur bersama 31 nyawa tak bersalah di laut. Di markas Bareskrim Polri di Jakarta, peta elektronik menampilkan jalur laut, titik transit, dan lokasi-lokasi yang diduga pernah dipakai Hendra sebagai tempat bersembunyi. Kombes Arief berdiri menatap layar. Suaranya rendah namun tegas. Kita tidak hanya menangkap seorang kriminal. Kita sedang mengembalikan keadilan untuk warga kita yang telah dijadikan korban. Dimanapun dia bersembunyi, kita harus menemukannya. Malam itu juga, informasi mengenai ciri-ciri Hendra, pola pergerakan, nomor telepon yang pernah ia gunakan, dan transaksi terakhir yang terdeteksi dikirimkan lewat sistem komunikasi aman ke tim lapangan. Satuan khusus segera mengaktifkan sebuah operasi dengan nama Sandi Operasi Senja. Rencana penyergapan yang dirancang untuk menjangkau beberapa lokasi sekaligus dan menutup ruang gerak Hendra. Dari data pelacakan ponsel milik salah satu kaki tangannya, tim menyimpulkan bahwa Hendra tengah bersembunyi di sebuah villa 2 lantai di pinggiran kota Batam. Daerah itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya berbagai kelompok yang terlibat dalam perdagangan manusia dan judi gelap. Villa tersebut berdiri di tengah kawasan hunian yang sepi, dikelilingi tembok setinggi hampir 3 meter. Dipasangi belasan kamera pengawas dan 2 lapis gerbang besi setiap malam. Sedikitnya 4 orang bersenjata menjaga bergantian. Hendra memilih tempat itu karena yakin polisi akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh lokasi yang dijaga begitu ketat. Namun ia keliru. Begitu posisi dipastikan, Komandan Operasi segera berkoordinasi langsung dengan Kombes Arief. Mereka menyepakati rencana tim pusat menyediakan seluruh berkas mengenai riwayat, relasi, dan jaringan keuangan Hendra. Sementara satuan lapangan mengerahkan pasukan khusus, mengepung area, dan mengeksekusi penangkapan. Semua langkah dirahasiakan dengan sangat ketat. Tidak satupun informasi boleh bocor. Cukup 1 orang di jaringan Hendra yang tahu. Seluruh upaya bisa hancur. Menjelang dini hari tanggal 26 bulan Mei, 2024. Di sebuah gudang kosong yang dijadikan pos komando sementara, sekitar 3 kilometer dari villa. Suasana hening menegang, peta kawasan terbentang di dinding. Setiap titik penjagaan, Yalua Kebua, dan pintu masuk ditandai dengan teliti. Komandan pasukan berdiri di depan barisan. Suaranya tegas namun hangat. Kita tidak hanya datang untuk menangkap pelaku. Kita datang untuk menyelamatkan orang-orang yang masih berteriak minta tolong dalam gelap. Kita melakukan ini bukan hanya demi hukum, tapi juga demi nurani. Para anggota satuan khusus memeriksa senjata, amunisi, dan rompi anti peluru mereka dalam diam. Di luar sana, malam masih pekat. Kabut tipis menutupi cahaya lampu jalan. Beberapa perwira yang selama ini mengikuti kasus dari awal, termasuk AKBP Laksana Putra, diizinkan bergabung sebagai pengamat dan pemberi informasi taktis. Ia menggenggam erat radio komunikasi. Dalam hati berdoa agar misi ini berjalan mulus tanpa ada korban jiwa. Sekitar pukul 3 pagi, tim pengintai pertama mendekati area villa dengan menyamar sebagai petugas listrik yang memeriksa jaringan kabel. Satu kelompok lain bersembunyi dalam sebuah truk kecil, berpura-pura sebagai kendaraan pengangkut barang. Berhenti sekitar 100 meter dari gerbang utama. Frekuensi dari seluruh kamera pengawas di villa telah dipetakan, dan tim teknis perlahan mengacaukan sinyal agar Hendra tidak menyadari apapun di dalam pos komando. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan titik lokasi target. Komandan operasi menggenggam alat komunikasi. Tatapannya tajam. Menunggu konfirmasi akhir, suara pelapor terdengar pelan. Target berada di lantai 2. Kamar tidur sisi timur. Tidak ada pergerakan mencurigakan. Sejenak ruangan terdiam.
Lalu sang komandan berkata jelas, "Waktunya, aktifkan Alfa." Sekitar pukul 4:18 pagi, suara logam beradu terdengar keras ketika tim penyerbu menjebol kunci gerbang luar. Begitu gerbang luar roboh, suara gonggongan anjing langsung memecah malam. Lampu-lampu di dalam villa menyala terang. Beberapa anak buah Hendra yang kaget bergegas meraih senjata dan berlari keluar. Tetapi sebelum sempat menarik pelatuk, mereka sudah dilumpuhkan dengan cepat dan bersih. Dari sisi belakang, tim khusus kedua meluncur mendekati pintu utama. Mendorongnya dengan satu hentakan keras dan menerobos masuk, suara langkah kaki, teriakan perintah, dan aba-aba. Polisi letakkan senjata bergema di seluruh sudut rumah. Sebuah pengejaran singkat terjadi di tangga. Namun hanya dalam beberapa menit, semua orang yang berada di dalam sudah didorong ke sudut. Tangan mereka diborgol dan dipaksa duduk. Di kamar tidur lantai 2, Hendra Bruwok Santoso baru saya bangun. Masih menggenggam telepon, hendak menghubungi anak buah, pintu kamarnya dihantam hingga terbuka. Cahaya senter menyorot langsung ke wajahnya. Suara komando terdengar jelas dan tegas. "Hendra Santoso, alias Hendra Bruwok. Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan berantai dan perdagangan manusia lintas batas. Letakkan apapun di tangan Anda dan angkat kedua tangan." Ia tertegun. Matanya membesar, wajah yang biasanya dingin dan pongah kini memukat, menyadari tidak ada lagi jalan kabur. Pelan-pelan ia menurunkan ponsel, mengangkat kedua tangan. Borgol dingin mengatup di pergelangan tangannya, menandai berakhirnya kebebasan pria yang selama ini menebar begitu banyak luka. Seluruh area sekitar segera dipasangi garis pengaman. Di dalam villa, aparat mengamankan berbagai barang bukti komputer yang berisi data perekrutan, daftar nama korban yang masih ditahan di berbagai kompleks judi online, tumpukan uang tunai dalam jumlah besar, serta beberapa pucuk senjata api. Setiap barang bukti difoto dan dicatat. Setiap ruangan didokumentasikan. Tidak ada satu prosedur pun yang dibiarkan longgar. Di luar, langit mulai memukat. Cahaya fajar perlahan mewarnai jalanan sepi di depan villa. Para perwira yang terlibat, baik dari tim pusat maupun tim lapangan, saling berjabat tangan dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka tahu, setelah berhari-hari memburu dalam senyap, keadilan akhirnya punya wujud. Saat digiring menuju mobil tahanan, Hendra sempat menoleh ke arah villa yang dulu ia anggap sebagai benteng tak tersentuh. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Hanya keheningan yang bercampur ketakutan. Mungkin di detik itu ia sadar. Segala kejahatan yang ia kira bisa disembunyikan selamanya, sekarang telah terseret ke dalam terang. Operasi penyergapan selesai dalam waktu kurang dari 30 menit. Tanpa satupun korban jiwa, itu adalah buah dari koordinasi yang nyaris sempurna. Sekaligus bukti betapa kuatnya kepercayaan dan kerjasama di antara para petugas. Di tingkat pusat, pejabat berwenang segera mengumumkan bahwa dalang jaringan perdagangan manusia yang menelan 31 nyawa akhirnya berhasil ditangkap. Di Jakarta, ketika kabar keberhasilan operasi sampai ke ruang komando, seluruh anggota Satgas bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Kombes Polisi Arief Pratama terdiam sejenak. Suaranya parau ketika berkata, "Keadilan tidak pernah benar-benar tertidur. Hari ini, orang-orang yang karam di laut itu akhirnya bisa tenang. Operasi memang berakhir. Tetapi, bagi para petugas yang selama ini bekerja dalam senyap, ini bukan sekadar sebuah tugas yang selesai. Ini adalah janji yang berhasil mereka tepati bahwa dimanapun warga Indonesia diperlakukan sebagai korban, ada orang-orang yang akan berjuang sampai ujung untuk melindungi mereka." Usai penangkapan, Hendra Bruwok dan para tangan kanannya dibawa ke markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Gambaran seorang gembong perdagangan manusia yang selama ini hidup mewah, kini berjalan dengan kepala tertunduk, tangan terikat borgol,
membuat banyak orang yang menyaksikan tidak bisa menahan helaan napas panjang. Pria yang dulu memegang uang puluhan miliar rupiah, yang biasa berfoya-foya di dalam villa megah, kini hanya menyisakan tatapan lelah dan langkah yang goyah. Tetapi di balik kejatuhan itu, ada jejak penderitaan yang ia tinggalkan pada begitu banyak orang tak bersalah. Malam pertama setelah penangkapan, lampu di ruang interogasi tetap menyala. Brigjen Polisi Surya Cahyadi memimpin langsung pemeriksaan, didampingi perwakilan aparat lain yang selama ini ikut mengusut jaringan tersebut. Hendra duduk diam, kedua tangannya saling menggenggam, pandangannya menghindar, ketika penyidik meletakkan di hadapannya tumpukan berkas berisi daftar 31 korban, foto-foto barang bukti, dan pengakuan anak buah. Ruangan itu tenggelam dalam kesunyian. Beberapa saat kemudian, ia membuka mulut dengan suara serak. "Saya tidak menyangka semuanya akan sejauh ini." Penyidik menatap lurus ke matanya. "Tidak menyangka, tapi kamu memerintahkan pembunuhan 31 warga Indonesia hanya karena mereka ingin pulang. Apa masih ada yang ingin kamu jadikan alasan?" Hendra menunduk, menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Ia mengakui satu persatu langkah yang pernah ia ambil dari merekrut orang, mengirim mereka ke kompleks kerja palsu, hingga memaksa mereka bekerja di perusahaan-perusahaan fiktif. Ketika kelompok 31 orang itu mulai menyusun rencana kabur, ia merasa posisi seluruh jaringan terancam dan memilih untuk menghabisi semua masalah sekaligus. Suaranya bergetar saat berkata, "Saat itu saya pikir, kalau mereka dihilangkan, semua akan tenang. Sekarang saya tahu, justru dari situlah semuanya benar-benar berakhir." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada amarah yang meledak. Yang tersisa hanya kegetiran melihat sejauh apa seorang manusia bisa jatuh. Padahal, ia sempat punya kesempatan untuk hidup berbeda. Setelah lebih dari 2 minggu penyidikan intensif, aparat resmi menetapkan Hendra dan para kaki tangannya sebagai tersangka atas pembunuhan berencana dan perdagangan manusia. Di saat yang sama, otoritas penegak hukum menggandeng Interpol untuk mengurus seluruh jalur hukum lintas batas yang pernah ia gunakan. Pada bulan Oktober tahun 2024, melalui kerjasama internasional, status penahanan dan proses hukum terhadap Hendra dikokohkan di Indonesia. Proses pemindahan tahanan itu disaksikan para petugas yang selama berbulan-bulan tidak pernah menyerah memburu jejaknya. Banyak di antara mereka yang berdiri terdiam, menyaksikan pria yang dulu merasa kebal hukum kini melangkah dengan rantai di kedua tangannya. Kombes Ariev, pimpinan Satgas, hanya mengucapkan satu kalimat singkat, "Terima kasih semuanya." Pada akhirnya, keadilan kembali ke tempat yang seharusnya. Sekitar 3 bulan kemudian, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang terhadap Hendra Brewok Santoso dan 11 orang kaki tangan utamanya resmi dibuka. Ratusan warga, jurnalis, dan keluarga korban telah memenuhi area pengadilan sejak pagi. Di luar ruang sidang, foto-foto 31 korban dipajang rapi. Setiap potret memuat sebuah kisah, sebuah mimpi yang terputus di tengah jalan. Ketika digiring masuk, Hendra berjalan pelan dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi aura angkuh. Wajahnya tampak jauh lebih tua. Rambutnya mulai memutih. Di hadapan majelis hakim, ia mengakui seluruh perbuatannya. Suaranya bergetar. "Saya pantas mendapatkan hukuman, tapi izinkan saya menyampaikan satu hal terakhir. Saya berharap anak-anak muda yang mendengar kisah saya ini menjadi lebih berhati-hati. Jangan mudah percaya pada janji pekerjaan ringan bergaji tinggi. Satu langkah yang salah bisa menjadi langkah terakhir dalam hidup." Ucapan itu membuat ruang sidang hening seketika. Banyak keluarga korban yang tidak kuasa menahan air mata. Mungkin terlambat, tetapi mereka tetap membutuhkan satu pengakuan penuh untuk menutup luka yang menganga sejak berbulan-bulan lalu. Pada akhirnya,
Pengadilan menjatuhkan hukuman mati bagi Hendra dan vonis berat bagi para kaki tangannya. Saat mendengar putusan, ia memejamkan mata. Wajahnya tenang dengan cara yang aneh, mungkin karena ia tahu inilah akhir yang tidak mungkin ia hindari. Orang sering berkata, sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Jaring hukum boleh tampak longgar, tetapi pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bisa lolos. Seusai persidangan, tim dari instansi terkait mendatangi keluarga korban, memberikan santunan, dan menyampaikan belasungkawa resmi di berbagai daerah. Digelar doa bersama dan upacara tabur bunga di tepi pantai. Di dekat perairan tempat 31 anak bangsa itu ditemukan. Dalam satu akara, seorang ibu dari Jawa Tengah, Ibu Siti Laila, menggenggam foto putranya dengan tangan gemetar. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Nah, akhirnya ibu bisa melihat orang yang menyakitimu diadili. Sekarang kamu istirahatlah dengan tenang." Kalimat sederhana itu membuat siapapun yang hadir terpaksa menyeka mata. Sebab pada akhirnya, keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memberi kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan, yang sudah begitu lama menunggu dalam cemas dan berharap bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Kasus ini memang telah selesai di berkas, tetapi getarannya masih mengguncang banyak orang. Lagi-lagi, istilah pekerjaan ringan bergaji tinggi disebut-sebut sebagai peringatan. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah terbujuk untuk bekerja secara ilegal di luar wilayah resmi, lalu ditahan, dieksploitasi, bahkan kehilangan nyawa hanya karena satu momen lengah dan terlalu percaya. Orang seperti Hendra memakai mimpi dan keinginan untuk mengubah nasib sebagai senjata. Mengubah harapan itu menjadi sumber keuntungan kotor. Namun di sisi lain, kasus ini juga memperlihatkan betapa tegasnya aparat penegak hukum dan kuatnya solidaritas di antara mereka. Dari potongan berkas yang tampak biasa, dari pesan-pesan singkat yang nyaris terhapus, mereka menenun kembali alur peristiwa, melintasi batas wilayah, dan membongkar wajah asli sebuah organisasi kejahatan. Berkat itu semua, ratusan warga Indonesia lain berhasil diselamatkan dan dipulangkan untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Pada bulan Desember tahun 2024, vonis terhadap Hendra Brewok berkekuatan hukum tetap. Ia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan khusus untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Di hari-hari terakhirnya, ia nyaris tidak banyak bicara, tidak mengajukan permohonan keringanan, tidak pula berteriak menolak putusan. Seorang petugas menceritakan, sebelum dipindahkan ke sel isolasi, Hendra sempat berkata, "Saya dulu pikir uang bisa membeli segalanya. Sekarang saya baru tahu, yang paling berharga adalah satu malam tidur nyenyak. Dan itu pun saya sudah tidak punya lagi." Sekilas, kalimat itu terdengar seperti penyesalan yang datang terlambat. Tetapi sesungguhnya itulah pengakuan terakhir dari seseorang yang telah menghancurkan jiwanya sendiri. Hidup mungkin memberi manusia kesempatan kedua, tetapi tidak pernah memberikan hadiah untuk kejahatan. Hukum bisa tampak lambat, tetapi ia tidak pernah lupa pada siapapun. Keadilan kadang diam untuk waktu yang panjang. Namun ketika akhirnya bersuara, dunia dipaksa mendengarkan. Kasus Hendra Brewok Santoso selesai. Berkasnya ditutup. 31 nyawa telah dimakamkan dengan layak. Pelajarannya masih tertinggal pelajaran tentang keserakahan, tentang sifat mudah percaya, dan tentang pentingnya kesadaran. Di kejauhan, ombak yang terus memukul pantai seakan menyampaikan satu pesan, ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi,